Ya, Google Pixel 4 XL. HP ini sekarang udah murah banget ya. Harganya udah kisaran 3 jutaan aja loh. Saat video ini dibuat ya tapi. Dan menariknya, HP ini tuh lumayan banyak peminatnya di marketplace. Dan saya pun tertarik untuk mencobanya. Dan speknya pun juga nggak main-main nih. Inilah speknya. Kita baca dulu ya. Chipset Snapdragon 855, 7 nanometer, layar AMOLED, segala macam lah. Kalian bisa baca sendiri lah. Intinya ini HP jos banget sih. Sebelum lanjut, banyak banget dari kalian yang nggak subscribe, tapi ya nonton doang. Ya subscribe ya, jangan sampai lupa. Ya, disclaimer dulu. Di video ini murni pendapat pribadi saya ya. Jadi apabila ada perbedaan pendapat dari kalian, bisa aja tuh kalian langsung di komen aja di bawah biar kita saling berbagi lah. Saling tanya jawab begitu. Oke, yang pertama kita bahas body dan desainnya dulu lah ya. Oke, yang pertama untuk body belakang. Itu framenya metal. Framenya metal dibalut dengan frame metal, terus backdoornya juga menggunakan kaca glass, tapi ini finishing itu doff. Dan kalau disentuh-sentuh kayak gini tuh, itu halus dia. Warna putihnya tuh terlihat nggak murahan gitu, enak dipandang. Masih terasa aura flagshipnya kalau dari belakang. Simple gitu buat kalian yang suka-suka dengan desain simple kayak gini cocok banget sih. Apalagi ini nih, nah ini tombol powernya. Tombol power itu beda sendiri warnanya, warna orange gitu kan, anti mainstream lah, keren sih ini. Kemudian modul kameranya juga ya gitu-gitu aja lah ya. Oke, kemudian untuk desain depannya sendiri itu ini agak ini ya, antara bezel bawah dan bezel atas itu agak nggak simetris, tapi ya balik lagi sih, itu saya personal suka sih dengan desainnya seperti ini, kayak bagus aja tuh. Saya nggak terlalu suka dengan desain yang terlalu tipis gitu framenya, soalnya kalau main game tuh kayak agak susah. Tapi kalau si Pixel ini walaupun jidatnya agak tebel, tapi ya nggak jadi masalah sih menurut saya. Personal saya suka banget desain kayak gini. Oke, kemudian selanjutnya kita bahas soal layarnya ya. Ini layarnya tajam banget cuy, parah sih. Coba kalian lihat deh, itu kalau kita lihat langsung ya, resolusi 2K-nya itu 2K itu beneran terasa loh. Sebelumnya kan saya pakai Pixel 4 biasa. Pas pakai ini kayak berasa gitu layar AMOLED-nya. Apalagi kita aktifkan 90Hz-nya itu kayak. Coba kalian lihat deh di resolusi yang tinggi. Itu tajamnya parah sih. Ini tajam banget, layarnya AMOLED sih. Ini kalau kalian lihat langsung nih, mantep sih, parah banget layarnya. Tajam, nggak ada shadow, nggak ada tompel apalagi lah. Pokoknya kalau diaktifkan 90Hz itu smooth lanjai parah cuy. Sumpah dah. Oke, kemudian kita bahas soal speaker ya. Speakernya udah menggunakan dua stereo speaker atas dan bawah. Dan itu suaranya ngebass banget. Kalian bisa dengerin langsung aja deh. Nih, saya putar ya. Saya tes. Oke, kemudian kita bahas performa game ya. Si Pixel ini yang saya rasakan ya. Yang saya rasakan itu untuk performa gamenya saya biasanya menggunakan atau sering memainkan game ini nih. Kedua ini nih ya, kalau nggak Apex itu Arena of Valor atau AOV ya. Keduanya sih berjalan di settingan rata kanan ya. Kalau di AOV rata kanan bisa, cuman kalau di Apex itu bisa rata kanan, cuman agak dipaksain sih. Cuma selama main game tuh nggak ada kendala sih, nggak ada ngeframe. Apalagi kalau main Apex ya. Kalau main Apex itu layarnya itu berasa responsif gitu kalau kita membidik musuh. Nggak ada parasin berlebih sih kalau kita main setengah jam. Nggak ada parasin berlebih, cuman kalau saya bandingkan, ini salah satu HP yang paling nyaman yang saya pakai ya daripada HP yang sebelum-sebelumnya. Itu enak sih, kalau pemain gamenya enak banget pokoknya. Intinya enak lah. Snapdragon 855 di atas kertas masih oke untuk main game. Tapi kalau untuk main Genshin sih saya belum pernah coba. Itu aja sih. Nah, kalau main game terlalu lama juga berimbas tentunya ke baterai. Nah, baterainya ini sudah
3700 mAh ya. Menurut saya baca-baca itu di GSM Arena 3700 mAh. Yang mana untuk pemakaian saya pribadi, untuk keseharian saya itu saya merasa awet. Ya, awet. Dengan pemakaian sosmed, sosial media, terus sesekali streaming YouTube, kemudian juga foto-foto, saya dengan menggunakan itu ya, saya tercatat menggunakan screen on time. Cuman kalau untuk kondisi sekarang ya, baterainya itu 99%, menggunakan ini ya, AQ battery. Cuman ini saya rasa juga kurang akurat juga sih. Dan saya juga ini ya, ngecasnya cuma 3 kali aja, belum terlalu akurat gitu. Tapi untuk penggunaan saya ini rata-rata itu nah ini nih. Nah, dari 100 hingga 37%, 4 jam 26 menit. Kalau menurut EQ baterai ya. Cuman saya rasa itu kalau saya push lagi sampai mungkin di bawah 10%, saya rasa dapat seharian. Misal dari jam 7 sampai jam, let's say sampai sore lah, sampai jam 5 itu masih sisa 20%-an dengan penggunaan saya normal. Bahkan sampai malam loh, sampai maghrib itulah masih bisa. Itu sih singkatnya baterainya gitulah, bayangannya gitulah, gambarannya. Nah, kemudian terakhir soal sinyal nih. Sinyal yang saya gunakan itu saya menggunakan provider Telkomsel. Dan sekarang itu kalian bisa lihat sinyalnya full LTE 4G. Waduh. Ini saya lokasi di ini ya, agak di desa, di Banjar. Kalau orang Banjar pasti tahu. Kalau lihat video ini. Jadi ya ini sinyal 4G LTE gacor banget. Saya juga pernah mencobai ini ya, XL, pakai XL juga pernah, pakai Telkomsel. Dua itu aja sih, cuman sisanya saya rasa masih oke lah. Oke, yang terakhir soal kamera ya. Nah, buat kamera nanti saya bikin video terpisah. Itu nanti saya bikin video terpisah, kamera hasil foto dan hasil videonya. Pasti kalian penasaran kan dengan hasil dari Pixel 4 ini. Dan juga saya akan menyertakan IG saya. Di situ nanti saya akan taruh IG saya dan beberapa hasil instastory-nya. Itu kameranya oke banget kalau buat instastory nanti ya. Nah, kemudian terakhir lagi nih, satu lagi untuk konklusinya atau kesimpulannya. Nah, si Pixel ini apakah worth it sih untuk dibeli tahun ini ya, untuk 2022 saat video ini dibuat? Well, menurut saya masih worth it banget. Mengingat harga udah murah banget, udah menyentuh harga 3 jutaan, bahkan ada juga yang jual di bawah 3 juta ya, sesuai kondisi, tergantung kondisi. Dan HP ini di harga yang udah murah banget, performa oke banget, kamera oke banget, juga dapat support OS sampai Android 13, yang mana itu jarang banget buat HP brand lain. Nah, intinya buat kalian yang masih penasaran dengan hasil kameranya, nanti saya bikin video yang terpisah. Nah, insya Allah ya, kalaunya mudahan sempet deh. Nanti videonya pun juga sudah saya ada kok di galeri, tinggal saya edit doang. Oke. See you buat kalian yang belum subscribe dulu. Jika kalian baru mampir di channel ini, silahkan klik subscribe, like, juga komen, share video ini ke seluruh dunia kalau mau. Oke. Setelah itu ya udahlah, subscribe aja lah intinya. Kasihan lah YouTuber pemula. Aduh ya Allah ya Rob. Orang Banjar kasihan. Ya nah, bobo bahasa Banjar anjir. Oke, see you. Bye bye. Terima kasih telah menonton.